mewakili keluarga besar kami dari Pondok Pesantren As-Sa'idiyah dan Pondok Pesantren Al-Amin, perkenankan dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Marilah kita mencukupkan silaturahim kita melalui media ini, asal hati kita dengan ikhlas meminta maaf dan hati kita dengan ikhlas menerima maaf, permintaan maaf. Insya Allah ini sudah mewakili kehadiran kita untuk saling bertemu dan bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili keluarga besar kami dari Pondok Pesantren As-Sa'idiyah dan Pondok Pesantren Al-Amin, perkenankan dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat, dan semoga segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian dari tiket kita untuk menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam kesempatan ini perkenankan kami semuanya memohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apabila selama ini kami bertutur kata, bersikap, bertingkah laku, dan lain-lain, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Melalui media ini, perkenankan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa permohonan maaf ini kiranya menjadi bagian dari silaturahim yang mesti kita lakukan, menjadi bagian dari silaturahim yang seharusnya kita lakukan, tapi tidak mungkin kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mencukupkan silaturahim kita melalui media ini, asal hati kita dengan ikhlas meminta maaf dan hati kita dengan ikhlas menerima maaf, permintaan maaf. Insya Allah ini sudah mewakili kehadiran kita untuk saling bertemu dan bersalaman. Karena kondisi seperti sekarang ini tidak memungkinkan itu kita lakukan. Oleh karena itu, ketika nanti pada bulan Syawal atau hari raya ini kami tidak bisa menerima atau tidak open house dan seperti biasanya, maka tentu kami mohon untuk difahami dan dimengerti, dan untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana kita ketahui, situasi COVID-19 atau Corona di negara kita ini sungguh amat sangat fluktuatif sekali. Bisa jadi hari ini zona di mana kita berada itu hijau, tapi tahu-tahu besok jadi kuning, dan besok lusanya jadi merah. Bisa jadi sebaliknya. Ketidakpastian itu sedang melanda zona wilayah di mana kita ini berada.
Oleh karena itu, sikap yang paling bijak pada hari-hari seperti ini adalah ikhtiyat, adalah keberhati-hatian. Dan sikap keberhati-hatian itu adalah diajarkan oleh agama kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad mengatakan la dharar wa la dirar. Jangan kau menceburkan dirimu dalam sebuah situasi yang berbahaya, dan jangan kau berada dalam situasi yang bisa membahayakan kepada orang lain. Itu adalah sikap keberhati-hatian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita fahami, yang punya otoritas, yang punya hak untuk menentukan daerah itu zonanya seperti apa itu bukan kita. Yang punya otoritas untuk menentukan daerah itu zona hijau, kuning atau merah itu adalah hukumah. Itu adalah negara. Oleh karena itu, kewajiban kita ketika negara sudah membuat keputusan bahwa ini daerah zona merah, maka kewajiban kita adalah taat, mengikuti kepada apa yang diperintahkan dan diputuskan oleh negara. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dikatakan, ketika al-imam atau pemerintah itu membuat keputusan yang tidak ada manfaatnya, itu pun kita masih harus taat, walaupun secara zahirun. Tetapi kalau keputusan itu manfaat, maka hukumnya adalah wajib diikuti zahiran wa batinan. Itu ajaran as-salafus shalih. Dan keputusan negara untuk kita tidak melakukan kumpul-kumpul, keputusan negara agar kita tidak berjabat tangan, keputusan negara agar kita melakukan cuci tangan dan lain sebagainya dengan disinfektan, dengan sanitizer misalnya. Keputusan negara seperti itu adalah dalam rangka menjaga kehidupan, menjaga al-hayat. Sedangkan menurut kitab-kitab usul fikih, menjaga kehidupan itu bagian dari maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i atau tujuan syarak dibuat itu antara lain adalah untuk hifdzul hayat, menjaga kehidupan. Jadi kita semua yang kita lakukan ini tentu tidak boleh sembrono, tidak boleh tahawun, dan tidak boleh menyepelekan. Tapi semuanya harus kita kembalikan kepada bagaimana syariat menuntun kita, bagaimana Rasulullah menuntun kita, bagaimana Al-Quranul Karim menuntun kita. Al-Quranul Karim menuntun kita agar ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amr minkum. Nabi sudah menuntun kita la darar wa la dirar. As-salafus shalih mengatakan bahwa ketika keputusan negara atau imam itu mengandung kemaslahatan, maka wajib hukumnya untuk diikuti zahiran wa batinan. Barangkali itulah yang dapat kami keluarga ini menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala mara bahaya, dan apalagi corona yang membahayakan ini, kita mudah-mudahan dijauhkan dari semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, munajat dan taqarrub kepada Allah, agar kuasa Allah akan diturunkan untuk melindungi dan menyelamatkan kita, bangsa Indonesia, umat Islam, dari malapetaka yang sedang terjadi sekarang ini. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatika na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.